Shalom, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Aduh, Shalom. Ratusan orang di sini di sana. Yang di belakang, halo, shalom. Waduh, aku sampai mencolot, sampai manjat-manjat itu Gus. Tidak kelihatan ya Gus ya. Shalom yang ada di Zoom di rumah masing-masing. Shalom. Selamat pagi Romo Sentosa. Aduh, paling rajin Romo Sentosa. Yang mana yang lainnya? Dibuka dong Yusi, ayo Yus dibuka Yus ini pasti tiduran di rumah ini, ayo dibuka siapa lagi ya, ada, saya enggak kelihatan ini, ada Ibu Helena, ada siapa ini ya, Avila 2 ya, hai Yusi selamat pagi semuanya, saya enggak kelihatan. Baik, pada pagi hari ini sebetulnya kita berharap yang datang minggu lalu tetap ikut sampai pertemuan 4 minggu ya, karena kita mau membahas tentang hati, masalah hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita membahas tentang hati kita bagaimana, sebelum kita membicarakan tentang hati kita bagaimana, Saudara terkasih pernah enggak kita itu dalam peristiwa itu tiba-tiba karena suatu peristiwa kita kepengen marah, kita cepat marah, kita cepat tersinggung, atau kita pengen mengampuni tapi nggak bisa, kita pengen mengasihi tapi nggak bisa, kita maunya begini tapi nggak bisa, kita maunya begitu nggak bisa. Nah, itu pasti ada sesuatu dengan hati kita. Ada apa itu? Makanya jangan kemana-mana ya, kita mau bahas. Sebelumnya saya mau undang semuanya bangkit berdiri. Walaupun hati kita mungkin ada sesuatu, tapi yang penting kita mau datang menghadap Tuhan dengan sukacita. Karena kuncinya kita mau bersukacita. Kita katakan hari ini, saat ini kita mau bersukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini dengan semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Dalam Tuhan. Amin, terus bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, Yuk kita mau bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cintalah. Saudara terkasih, mungkin di luar kita khawatir pandemi COVID, tetapi saat ini kita mau singkirkan semua, kita singkirkan kepikiran kita singkirkan kekhawatiran kita fokus kepada Tuhan. Kita mau bersuka bagi Tuhan Yesus, karena obat bersukacita adalah obat yang manjur. Amin. Sekali lagi yuk kita mau bersuka, katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini aku mau bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Dalam Tuhan. Oh, sekali lagi bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, Mari bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cinta. Oh, kita mau bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka
tepuk tangan buat Tuhan, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Katakan apa? Bersuka citalah. Oh, puji Tuhan. Kalau Tuhan melihat hati kita yang bersuka, kalau kita bersuka cita, maka Tuhan akan lebih mudah untuk bekerja dalam hati kita. Amin. Amin. Mari kita mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Pada pagi hari ini kita masuk minggu kedua dalam rangkaian 4 minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang ingin berkata-kata kepada setiap kami. Engkau sendiri yang ingin melihat hati kami. Engkau yang ingin mencelikkan setiap hati kami, supaya kami mempunyai hati yang utuh, hati yang bersinar, hati yang mampu menangkap kasih-Mu, hati yang mampu di mana menerima karya-karya-Mu, hati yang mau menerima Engkau dengan sepenuhnya. Tuhan, biarlah Engkau mau menolong setiap kami, supaya pada pagi hari ini kami boleh Kau bukakan apakah ada luka di hati kami, peristiwa apa, siapa yang melukai kami, sehingga kami mampu melepaskan itu semua, dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang lebih mampu lagi mendengar suara-Mu. Kami lebih mampu lagi mengalami cinta-Mu, dan kami lebih mampu lagi untuk menyalurkan cinta-Mu kepada orang di sekeliling kami. Mari Allah Roh Kudus, pegang setiap kami mulai dari sekarang. Persiapkan kami mulai saat ini, untuk kami boleh mengikuti firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami boleh mempersiapkan diri kami, supaya kami menjadi sembuh, supaya kami menjadi utuh. Sebelumnya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau membawa hati kami dengan penuh rasa syukur dan terima kasih atas segala sesuatu yang boleh Engkau lakukan atas kami, atas segala hal yang boleh kami terima, atas segalanya Tuhan. Ajar kami untuk kami mampu melihat dengan cara Engkau melihat, sehingga hati kami penuh dengan syukur. Ini setiap kami Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagi
pernah ku bayangkan, mengingat kebaikan apa yang tak pernah ku impikan, itu yang kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapanmu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang oh benar, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, Engkau sungguh mengasihi buat kami. kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Mari saudara, saat ini fokus kepada Tuhan. Ingat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Hanya kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan sungguh baik. Atas kasih-Nya yang kita terima, kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dalam diri kita kalau kita tidak menerima kasih Tuhan. Dengan penuh segenap hati katakan terima kasih Tuhan. Terima Kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. sebab Engkau Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia.
Bapa yang sungguh hidup, Bapa yang sungguh mencintai kami, Bapa yang sungguh peduli. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Sebentar saya mau bersaksi. Nanti Anda yang di rumah tolong siapkan kertas dan bolpen ya, yang di rumah, yang di Zoom dan di YouTube. Kalau yang ada di sini sudah mendapat kertas dan bolpen. Saya mau sedikit bersharing. Saya dulu orang yang tidak bisa bertemu dengan yang namanya perempuan. Apalagi kalau perempuan itu sebaya atau seumur dengan saya. Saya pasti nggak bisa. Saya pasti nggak mau. Saya nggak mau dekat, saya nggak mau berhubungan. Dan pun saya nggak suka berhubungan dengan perempuan. Aneh kan? Padahal saya perempuan. Saya selalu suka bergaul dengan cowok. Saya berlaku seperti cowok dan saya nggak suka dengan cewek. Ternyata apa di balik semuanya itu? Saya baru menyadari dan saya nggak bisa loh dipegang itu, saya nggak bisa. Ternyata saya baru menyadari bahwa ada trauma di dalam diri saya. Setelah dibuka-buka, ternyata penyebabnya karena hati saya terluka, sangat terluka dengan mama saya. Sehingga saya nggak senang dengan perempuan, apalagi saya nggak suka dengan orang yang sebaya dengan mama saya. Sedemikian parahnya saya. Jadi saya orang yang cenderung sangat cuek, orang yang tidak peduli, orang yang pendiam, orang yang senang menyendiri, orang yang tidak senang berkumpul dengan orang. Ternyata Tuhan ingatkan saya, ada penyebabnya, ada peristiwa yang membuat saya seperti itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita semua berkumpul di sini. Setiap kita pasti ada sesuatu yang menyebabkan kita bereaksi terhadap sesuatu. Pada hari ini, nanti kita akan mencoba mengingat dengan pertolongan Tuhan yang akan mencelikan setiap hati kita. Kita akan memeriksa peristiwa apa, luka apa yang membuat kita menjadi tanda petik nggak normal begitu ya. Tapi saya sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh tangkap saya, kalau Tuhan boleh pilih saya, sehingga saya boleh menerima kasih Tuhan, saya mengalami kasih Tuhan, dan saya diubahkan oleh Tuhan secara luar biasa. Dulu saya hidup, tetapi saya nggak hidup. Saya baru menjadi hidup setelah saya menerima Tuhan. Pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan akan membuka setiap hati kita melalui pembicara kita, untuk kita boleh memeriksa apakah ada trauma, apakah ada luka di dalam hati kita dan siapa penyebabnya. Kita mau tundukkan kepala. Kalau mungkin di antara Anda sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres di dalam hatiku, bahwa aku suka marah, aku suka gampang kecewa, aku gampang tersinggung, aku gak bisa mengampuni, aku gak bisa mengasihi, atau apapun itu. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita yang haus dan rindu. Rindu akan jamahan Tuhan, rindu akan pemulihan Tuhan, rindu akan kesembuhan Tuhan, untuk Tuhan boleh menyingkapkan, membuka. Tuhan, ini setiap kami mau datang kepadamu seperti rusa yang begitu haus akan air. Kami pun haus akan Engkau Tuhan. Kami haus akan lawatan-Mu.
Kami haus akan pertolongan-Mu. Mari Tuhan, ajar setiap kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Benar Tuhan, Engkau melihat hati kami. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu Engkau. Bagai tandang gersang menanti datangnya hujan. Ini jiwa kami, begitupun jiwaku, Tuhan. benar hanya Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Singkapkan semua Tuhan, Tiada yang singkapkan setiap tersembunyi hati kami. bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau datang kepadamu seperti seekor rusa yang begitu haus. Seperti rusa yang haus, Mari Tuhan, jamah setiap rindu kami. aliran sungai-Mu. Singkapkan yang tersembunyi setiap kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, seperti padang yang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Ini hati kami, Begitupun jiwaku, Tuhan. saya undang Anda untuk bangkit berdiri, persembahkan seluruh hati Hanya kita. Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Hingga Kami mau dalam sembah indahnya Tuhan. dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, biarlah hadirat-Mu saja yang memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu saja Tuhan yang menjamah setiap kami. Biarkan hadirat-Mu saja yang mengubah setiap hati kami. Biarlah hadirat-Mu saja yang menjamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami.
Biarkan kami memberikan hati kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau. Ini setiap kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Tuhan. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu lawat setiap kami, penuhi setiap kami. hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar kami mau sembah Engkau Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami mau tinggikan Engkau. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Tuhan yang sungguh hidup, Tuhan yang sungguh berkuasa. Memenuhi hati kami, ini diri kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kami agungkan, kami tinggikan. Ialah makalalayan. Shikyala makalayan. Inamamalala. Shikyala wala 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 wala. Shikyala wala 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 wala. Shikyala wala wala wala. Shikyala wala 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 wala. Singkapkan Tuhan, singkapkan yang tersembunyi dari setiap kami.
Setiap kami Tuhan, lawat setiap hati kami, singkapkan yang tersembunyi, buka hati kami, marilah Roh Kudus, jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami semua. Terutama untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami bersama mau meresapkan firman-Mu. Kami bersama-sama mau datang kepadamu untuk menyelidiki hati kami bersama Engkau Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami Tuhan, agar kami sungguh dapat melihat di kedalaman hati kami. Apakah ada luka di sana? Mari Tuhan, pimpin kami semua siang hari ini. Ke dalam cinta-Mu, kami menyerahkan hidup kami dalam penyelenggaraan-Mu yang penuh dengan kasih. Amin. Baik, selamat. Ini pagi atau siang ya? Pagi ya, masih pagi semua buat kita semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang di Balai Paroki maupun yang di Zoom dan YouTube. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang saya mau ajak Anda selamat pagi, tapi saya nggak mau jawabannya cuman selamat pagi gitu ya. Hari ini itu kita temanya adalah selidikilah hatiku. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, maka saya ajak Anda untuk jawabnya. Yang di Zoom boleh unmute dulu, unmute boleh ya? Boleh unmute. Nah, jadi saya mau kasih kita kode sama-sama. Selamat pagi, maka nanti seperti ini. Semua bikin tanda jantung hati. Oke. Ya ini kok maskernya melorot-melorot gitu ya. Gak apa-apa, sebentar. Ya, Anda bikin tanda jantung hati kayak gini ya. Wah, lalu kalau saya bilang selamat pagi, Anda jawabnya selamat pagi. Nah, jantungnya hatinya sama bergerak-gerak gitu ya. Nah, ini yang di Balai Paroki sudah siap semua. Yuk, yang di Zoom sudah siap semua? Yang di YouTube sudah siap semua? Ya, 1, 2, 3, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya ganti masker sebentar ya, karena ini kok melorot terus. Tapi sekarang saya minta yang di rumah, yang di Balai Paroki boleh mulai siapkan kertas dan pulpen.
Oke, nah ini sudah lebih enak ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah siapkan? Nah, oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Ya, baik. Jadi nama saya Teresia Evi Kristina dan saya kelahiran Jogja. Ya, jadi saya dari Jogja, Bapak Ibu. Saya di Keuskupan Agung Semarang, tapi aslinya Jogja. Jadi berangkat dari Jogja ke Surabaya kemarin, ya. Dan saya kelahiran Jogja tahun 1973. Lalu saat ini saya bertugas sebagai koordinator pewartaan BPK PKK Keuskupan Agung Semarang. Juga saya adalah alumni Sekolah Evangelisasi Pribadi tahun 2010. Lalu pengajar retret jenjang dan pewarta. Ini keluarga saya ya. Saya punya 1 suami dan 2 anak. Anak saya 2 cowok semua, umurnya 5,5 tahun dan 3 tahun. Lalu Rema 828 itu adalah Rema saya nih. Roma 828 adalah Rema hidup saya. Wah, yang di sini kok liatin saya ya. Udah hampir 50. Anaknya kok masih 5,5 tahun sama 3 tahun sih. Wah, kenapa? Rahasia. Wah, nanti kita cerita. Oke. Baik. Nah, sekarang perkenalannya cukup ya. Saya senang sekali ketemu Anda semua di sini dan saya berharap banyak yang minggu lalu ikut, minggu ini ikut lagi. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk siapkan kertas dulu. Nah, sudah siapkan kertas? Oke, dan bolpen ya, yang di rumah juga udah. Baik. Saya mau ajak Anda untuk hari ini kan judulnya Selidikilah Hatiku. Dan Anda yang sudah ikut sejak minggu pertama sudah dapat banyak sekali dari Pak Cece ya kan? Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk menggambar hati Anda. Oke, ya. Oke, ini dia ya. Anda boleh gambar hati Anda di kertas itu. Gambar hati Anda, digambar hati dulu ya. Hatiku seperti apa? Nah, setelah minggu pertama kemarin Anda, Bapak Ibu dan teman-teman dapat penjelasan yang luar biasa dari Pak Cece, Pak Cai Haryanto, saya mungkin Anda pulang terus punya gambaran, oh iya ternyata aku kok terluka ya. Sekarang saya minta Anda gambarkan hati Anda itu dengan kondisinya saat ini, hari ini. Ada luka enggak? Kalau ada luka ya boleh digambar ada meletek ya. Meletek itu apa bahasa Indonesianya? Retak ya, ada retak-retakan. Retaknya mau kecil, mau besar boleh. Atau retaknya sampai gede banget terus ada jamurnya saking lamanya gitu ya, boleh. Atau retaknya dari utara ke selatan gitu juga boleh. Silakan Anda gambar, yang di rumah juga gambar, yang di balai paroki juga menggambar. Yang Anda rasakan sampai hari ini. Jadi minggu lalu Anda sudah dapat banyak kan luka itu apa aja, lalu contoh-contohnya. Boleh gambar dulu. Baik, sudah selesai gambarnya? Oh, saya lihat yang di Zoom masih ada yang asik banget ya. Gambarnya nggak apa-apa, kita tunggu dulu.
kondisi hati Anda sampai dengan hari ini. Ada luka atau tidak? Kalau ada, besarnya seberapa? Banyak enggak? Mungkin retaknya di berbagai tempat, enggak apa-apa, boleh. Ya, sudah selesai? Sudah? Baik, yang di balai paroki sepertinya sudah selesai ya. Boleh saya mengundang satu, Bu? Mari, Bu, silahkan maju. Iya, jenengan, iya, Ibu. Bisa pinjam mic? Gambarnya dibawa, Bu. Oh, gambarnya dibawa, sebentar ya, gambarnya dibawa. Oh, gambarnya nggak bagus, nggak apa-apa, Bu, ini bukan lomba menggambar. Mari, silahkan. Selamat pagi dengan Ibu siapa? Katarina. Ibu Katarina, selamat pagi Bu Katarina. Maju sedikit ya mungkin ya. Nah Bu, boleh saya lihat gambar hatinya? Saya retak sedikit. Oh retak sedikit, di pojokan ya Bu, retak. Jadi gambar hatinya kalau Anda enggak bisa lihat kan ya di rumah ya. Gambar hatinya itu ada retak sedikit di pojokan kecil gitu. Oh, itu yang dirasakan saat ini ya Bu? Iya, betul. Kok bisa gambar begitu? Ya, memang dalam beberapa hari ini saya agak terluka ya. Dekat. Ini boleh sharing ya Bu? Boleh. Ya, ini antara anak dengan anak. Oh. Ya, maaf, anak saya 3 sudah berkeluarga semua, tinggal di Jogja. Oh, tinggal di Jogja. Ya, Tetangga saya jangan-jangan Bu. Ya. Terus tinggal di Banyuwangi, terus ada di Gresik, Suan Menganti. Ya, perempuan 1, laki 2. Ya ini ada karena miskomunikasi ya. Di situ intinya begini, saat saya sedang permisi, saya single parent Ibu. Tuhan memberikan saya mandiri dengan anak-anak saya. Sudah 35 tahun saya jomblo. Oh, Ibu jomblo 35 tahun luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan dong 35 tahun. Ya. Itu, ya. Tuhan mungkin ya mengambil perjalanan hidup saya dengan pernikahan hanya 8,5 tahun. Waktu itu suami saya meninggal, saya diberi PR 3 anak. Mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini. Waktu itu kelas 2 SD, TK kecil dan hamil 8 bulan. Nah, waktu itu suami saya dipanggil Tuhan saat dinas di kantor TNI, dia ada di Salatiga, waktu itu posisi di Jawa Tengah. Intinya Ibu, saya memang waktu itu usia 30 tahun saya mandiri bawa jenazah di sini dari Jawa Tengah dalam keadaan hamil, membawa anak 2. Karena saya guru, akhirnya intinya orang tua saya, saudara saya ada di Surabaya. Karena TNI kan pindah-pindah Bu ya, akhirnya saya pulang sendiri. Suami meninggal di Jawa Tengah dan memang saya komitmen saya harus kembali ke keluarga inti. Sejak menikah saya kan, anak saya nomor 1 kelahiran Ternate, yang nomor 2 meninggal di Ambon, nomor 3 yang sekarang jadi nomor 2 di Magelang ya, itu. Boleh saya potong sedikit ya. Bu? Kok ini bisa terluka dalam akhir-akhir ini? Sedikit aja. Dengan adanya saya sendiri di rumah, ya. Saya kan anak-anak memang saya prinsipnya yang sudah menikah harus mandiri. Sebelum mampu ya kamu tinggal sama mama. Setelah itu kamu harus edukasi. Ya. Jangan khawatir, mama sendiri, saya bersama Tuhan. Saya siap dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Dengan adanya rumah saya bocor Ibu ya, intinya di situ. Saya pengen renovasi. Nah, 3 anak ini kan punya karakter sendiri-sendiri ya Bu. Yang 1, 2, dan 3 itu macam-macam. Setelah saya ini yang bisa untuk saya curhat itu yang di Jogja. Maaf ya.
karena dia memang diberi usus panjang ya, Iya. mampu untuk segala macam persoalan. Yang 1 dan 2 itu mungkin standar, ya memang punya apa ya, talenta sendiri-sendiri ya. Yang melukai ibu apa terakhir Jadi ini? anak-anak yang 1, 2 itu ada miskomunikasi. Oh, dengan ibu, Karena iya. apa? Mama tuh lebih sayang yang di Oh, Jogja. jadi merasa seperti itu, ya. Terus ini yang nomor 1 cewek ya Bu, yang 2, 3 itu laki. Dan yang laki-laki 2 ini mungkin karena ya saya sendiri ngopeni tukang dan saya sempat 3 bulan umek ya, renovasi sendiri, anak saya yang di Jogja mandu. Yang laki yang di Surabaya ini miskomunikasi Bu, akhirnya jebret. Oh, iya baik Bu. Sama kakaknya. Oh iya. Terus saya sedih ya, saya sedih, anak sama anak kok gini. Iya. Terus saya mengolah hati saya, ada saya kalau mikir gitu tak suruh damai enggak mau, saya damai, namanya orang tua ya Bu ya. Iya. Terus saya sedih, lalu sampai kapan gini, sudah saya serahkan ke Tuhan, karepmu, kamu sudah dewasa semua, sudah berkeluarga, terserah Tuhan, saya sudah enggak mau, damai saya hilang, biar Tuhan yang proses. Nah, akhirnya saya juga saya membahagiakan diri saya sendiri Bu. Oh iya. Kalau saya ikut anak-anak setan seneng, ya dia anak saya panas, saya ikut panas, akhirnya damainya hilang, saya enggak mau. Akhirnya alah masa bodoh, kalau kamu nanti baik ada waktunya Tuhan diproses. Iya. Nah itu akhirnya retak saya sudah mulai berkurang dan saya menikmati Bu. Ya, puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Terima kasih Bu Katarina, terima kasih, silahkan ya. Semoga dengan ikut ini nanti sembuhnya total ya Bu. Amin. Nanti Amin. Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Iya, Ibu ikut dari minggu pertama? Baik, ya jadi terima kasih. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, kita bisa punya luka. Coba yang di Zoom ditunjukkan ya, ditunjukkan gambarnya. Saya mau kepengen lihat yang di Zoom, tunjukkan di layar gambarnya. Wah, waduh itu ada yang sekeluarga beramai-ramai gitu ya, luar biasa, ramai-ramai semua gambar semua, terima kasih. Itu keluarga, sebentar saya lihat namanya, keluarga Bu Christine ya, keluarga Bu Christine sekeluarga gambar semua. Halo keluarga Bu Christine ya. Baik, nah jadi kita mau cek hari ini, kita mau lihat apakah saya terluka. Tapi sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasih, tujuan ikut ini itu bukan semata-mata apakah saya terluka loh. Tapi juga gini, saya tanya siapa yang di Zoom, boleh tunjuk jari juga ya. Siapa yang merasa pernah terluka, tunjuk jari. Oh ya. Siapa yang merasa sedang terluka? Sedang terluka ya, tadi pernah, sekarang sedang. Ya, sekarang saya tanya siapa yang merasa sering melukai? Wah, malah banyak, malah lebih semangat gitu. Saya, wah semangat. Wah ya. Nah tadi 4 kali pertemuan ini juga selain cek apakah saya terluka, juga apakah saya sering melukai. Kan kadang tuh kalau melukai kita nggak merasa ya. Aku tuh nggak bermaksud, lah kata-kata itu loh selalu gitu. Aku tuh nggak bermaksud, padahal yang kena jelek gitu. Nah, hari ini kita mau lihat siapa sih yang bisa menyebabkan kita terluka juga ya. Nah baik. Ya, kenapa Tuhan ingin saya sembuh? Kenapa Tuhan mau kita sembuh dari luka? Yang pertama, orang yang punya luka hati, seperti yang kemarin Pak Cece cerita, itu cenderung melukai orang lain. Nah ya tadi makanya saya tanya siapa yang sering melukai, wah malah lebih semangat daripada waktu saya tanya siapa terluka. Ya, itu tandanya Anda semua jujur dan bersemangat, luar biasa. Nah jadi Tuhan ingin kita sembuh karena apa? Karena orang yang terluka itu punya kecenderungan untuk melukai orang lain juga. Anda pernah ketemu dengan orang yang kalau ngomong itu ya apa ya? Nyelekit bahasa Indonesianya itu menggigit, bukan menggigit apa ya? Apa? Sarkastis. Wah, itu bahasanya bahasa tingkat tinggi. Wah ya.
Menyakitkan, nah menyakitkan. Pernah ketemu dengan orang yang kalau kita ketemu dia, aduh rasanya kayak jelek gitu. Ya pernah gitu. Nah biasanya ya Bapak Ibu, orang yang seperti itu ternyata punya luka batin, luka hati yang belum beres. Maka kadang dia tidak sadar, dia nggak sadari bahwa perkataannya dia itu nyinggung orang lain. Padahal semua orang itu sama dia gitu. Nah ini kayak satu kejadian ada, jadi 8 tahun ini saya banyak terlibat di penyembuhan luka batin, saya juga nggak tahu ya, dan penyembuhan luka hati, karena saya senang di situ, di tempat ini yang Tuhan taruh ini saya senang sekali. Lalu ada satu orang, kami di Jogja kan sering adakan reguler setahun 3 kali 4 kali selama 4 hari. Nah lalu ada satu orang ibu suatu hari telepon sama saya, Bu Evi, saya mau ikut dong seminarnya nanti. Oh iya boleh Bu. Saya nggak tahu dia siapa. Padahal saya tuh sebenarnya nggak punya luka loh Bu. Saya itu orangnya ceria. Saya itu orangnya hahaha. Saya tuh orangnya happy. Terus nggak gampang terluka. Orang lukain saya tuh udahlah, saya udah maafkan gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa suami saya itu paksa saya ikut. Padahal saya itu orangnya orang Jawa bilang entengan hati gitu loh. Jadi nggak gampang tersinggung. Kalau ada yang nyakitin ya saya cuek-cuek aja, lupakan, maafkan dia gitu. Tapi suaminya kebetulan ikut seminar sebelumnya ya, memaksa saya untuk ikut. Ya saya daftar ya Bu Evi, oh ya boleh, silakan kontak bagian pendaftaran. Ya saya heran nih kenapa ya, ibu ini nggak tahu bahwa suaminya sudah kontak saya. Dan suaminya bilang, Bu Evi, setelah suaminya ikut ini, setelah ikut seminar sebelumnya, saya mau suruh istri saya ikut. Karena apa? Karena dia itu orang yang sangat ceria, orang yang ceplas-ceplos, dia itu merasa tidak pernah sakit hati, tapi dia itu nyakiti begitu banyak orang. Nyakiti begitu banyak orang, tapi dia nggak merasa. Misalnya, saya bilang misalnya apa Pak? Ya misalnya ketemu sama temen yang sudah lama nggak datang di lingkungan, ya datang, yang lain tuh monggo bu istri saya tuh gini, oh alah yuyu, kok agak ketak toh, kok baru kelihatan toh, tambah lemu meneh ya ampun bajumu sesak. Kira-kira kalau Anda dibilangin begitu, rasanya gimana gitu ya? Sakitnya tuh di sini dan di baju yang sesak ini kan? Ya toh? Nah, terus ada lagi pasangan suami istri di lingkungan lagi yang 4 tahun menikah belum punya anak. Lalu hari itu mereka datang minta didoakan di pertemuan lingkungan. Lalu ibu ini bilang, ya tak doakan kene, tak dongake, bahasa Jawa ya. Tak dongake kene. Piye lek men duwe anak lemune semono gitu. Gitu, ada komentarnya, kene tak dongake. Piye lek men duwe anak bojomu mas lemune semono. Habis itu dia ketawa-ketawa. Dia enggak merasa aku kan bercanda. Nah itu makanya si istri ini akhirnya, saya juga enggak tahu Bu kenapa saya suruh ikut, saya kan orangnya ceria. Ya karena, tapi saya nggak bilang ya, saya bilang, oh mungkin supaya, maksud suaminya supaya ibu itu mengerti orang luka batin, orang luka hati itu seperti apa, terus nanti kalau di lingkungan ada yang menderita, ada yang datang curhat, ibu bisa menasehati. Oh ya pasti itu supaya saya jadi konseling di lingkungan, jadi konselor di lingkungan. Ya wis karepmu lah, ya, yang penting akhirnya ikut gitu, tapi akhirnya ibu ini ikut loh. Ibu ini ikut dan Anda tahu hari pertama dia masih ceria-ceria, hari terakhir ibu ini nemui saya nangis, dia bilang, aduh Bu Evi, saya itu baru tahu ternyata tuh saya ini sumber luka buat banyak orang. Dalam hati saya, puji Tuhan, akhirnya menyadari itu, aduh saya itu, dia cerita banyak, tapi luar biasa, sekarang orangnya baik sekali.
Kalau saya tanya, gimana Bu? Aku sekarang belajar pengendalian mulut. Nah, luar biasa ya. Jadi kita mau cek hari ini, kenapa sih Tuhan? Nah, kalau Tuhan mau kita sembuh, karena Tuhan sayang kita dan sayang orang lain. Orang yang punya luka hati yang belum beres, cenderung melukai orang lain. Dan yang kedua, Tuhan sangat mencintai kita. Jadi Tuhan mau saya sembuh itu karena Tuhan sangat sayang sama kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau setiap kita itu hidupnya happy. Amin. Amin ya, yang di rumah, yang di YouTube, yang di Zoom, amin ya. Tuhan mau kita happy. Bahkan seringkali kerinduan Tuhan itu lebih besar daripada kerinduan kita sendiri. Iya. Luka hati yang tidak terpulihkan itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Saya mau cerita. Jadi kalau Bapak Ibu, ibu-ibu terutama ngajak saya ngomongin drakor, saya nggak ngerti. Saya taunya cuma Lee Min Ho, nggak tahu yang lain. Suami saya kasih tahu yang, wah saya panggil suami saya Yang loh, bukan Peyang ya, sayang. Yang Lee Min Ho itu mau datang ke Indonesia. Suami saya jawabannya gini, Lee Min Ho itu waralaba supermarket baru ya. Kalau Anda ajak saya ngomong tentang drakor, saya nggak ngerti. Tapi kalau Anda mau ngobrol sama saya tentang mujizat yang Tuhan lakukan, menyembuhkan hati banyak orang, ayo kita duduk ngopi di Kuasong, ya. Dan seharian tak layani, duduk dan berperkara gitu loh. Nah ya di sana ya. Nah, karena saya bilang luka hati yang tidak tersembuhkan itu bisa menghancurkan hidup kita. Saya mau cerita. Beberapa tahun yang lalu saya melayani seminar ini di satu kota di Jawa Tengah. Dan di seminar yang ini biasanya ya, jadi seminar tuh retret tapi enggak nginep. Enggak nginep. Jadi datangnya sore sampai malam, sore sampai malam 4 sore. Biasanya ada pendamping kelompok. Jadi ada kelompok sharing aslinya ya, ada kelompok sharing, ada pendamping kelompok. Dan waktu itu di kota itu baru pertama kali diadakan dan pesertanya 140 orang. Nah, pendamping kelompok ini kan sudah di training. Lalu suatu kali hari pertama itu kan ada sharing kelompok. Lalu pendamping kelompok ini tiba-tiba setelah selesai sharing itu ada pendamping kelompok datang, namanya fasilitator, datang sama saya. Aduh, Bu Evi, walah, ya Allah, apa sih ya Allah? Itu Bu, di kelompok saya itu ada yang membawa pisau. Membawa pisau, ya perempuan, kelompok perempuan. Kelompok perempuan saya lihat kalau dari pendampingnya berarti itu kelompok usia sekitar 30 sampai 40 tahun. Iya Bu, jadi rupanya gini, di dalam kelompok fasilitator ini ada seorang peserta, kita sebut namanya Mawar. Wah, gitu ya, nama samarannya Mawar. Usianya sekitar 34 tahun, belum menikah. Dan waktu daftar ulang dia datang, saya kebetulan di meja pendaftaran saya lihat orang ini, aduh ini orang lukanya berat sekali gitu ya, datang wajahnya nggak ada happy-happynya, gelap, rambutnya panjang nggak terurus gitu. Dan pandangan matanya itu dingin sekali. Rupanya apa? Saya mau cerita sedikit. Si Mbak Mawar ini, ceritanya dulunya waktu dia lulus SMA, dia pergi ke Jakarta. Dia berasal dari sebuah desa di kota itu, di pegunungan. Jadi ya orang desa, lulus SMA dia kerja ke Jakarta. Karena orang tuanya nggak mampu sekolahkan dia lebih tinggi, ya kan? Nah di Jakarta dia kerja di sebuah restoran, jadi pelayan restoran itu loh.
Nah selama 6 tahun dia kerja nggak pernah pulang, dia kerja luar biasa, lebaran dia ambil semua bonus, nggak pulang ke desa dan sebagainya. Dia kumpulkan uang. Dan setelah 6 tahun uangnya terkumpul berapa? 20 juta apa 30 juta waktu itu ya. Dan setelah 6 tahun dia akhirnya resign, mengundurkan diri, pulang kampung dengan membawa semua uangnya ini. Dan sampai di kampung dia, aku mau usaha mandiri, aku mau punya usaha sendiri. Luar biasa ya, setelah 6 tahun berjuang gak pernah pulang itu tadi. Lalu suatu hari dia pergi ke gereja. Di gereja dia ketemu dengan teman lamanya. Dan dia cerita, aku tuh usaha apa ya enaknya, aku punya uang segini. Lalu temennya bilang, oh ayo kita buka koperasi simpan pinjam, kerja sama aku. Aku udah pengalaman, itu menguntungkan. Kospin, koperasi simpan pinjam ya. Akhirnya karena di desa itu loh, kayak bank plecet gitu loh, di desa itu belum ada. Dan itu potensial katanya. Maka dengan semangat dia masukkan semua uangnya. 50-50, jadi katakanlah misalnya modalnya tuh 60 juta, dia 30, temannya 30. Awalnya usaha itu berjalan lancar Bapak Ibu. Tapi kemudian karena kurang pengalaman, karena mungkin lengah, orang tuh kalau pinjam kadang kan ya triknya macam-macam toh ya. Banyak nasabah yang lari. Sehingga usaha mereka itu bangkrut, malah isi ono utang sedikit gitu loh. Habis-habisan. Maka temennya ini bilang sama Mbak Mawar, wah Mawar, usaha kita tidak berhasil, bangkrut. Ya sudah ya, iki anggap aja belajar. Kowe entek, aku entek gitu. Kamu habis-habisan, saya juga. Dah gitu. Temennya ini merasa, ya sudah namanya kerjasama itu kan gitu. Yang penting bukan dia yang nakal gitu loh. Tapi rupanya Mbak Mawar ini tidak terima. Dia dendam sekali, dia syok uangnya habis yang di 6 tahun dikumpulkan dalam 6 bulan tuh habis. Dia syok, dia marah sekali, dia dendam sekali, tapi dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia mau marah sama temennya ini kemudian pindah kota karena kan dia habis-habisan, dia mau mencoba keberuntungan di kota lain gitu loh. Dan apa yang terjadi? Mbak Mawar ini nggak tahu sih temannya ini pindah kemana, dan karena dia begitu marah dan dendam, dia merasa gara-gara kamu duitku yang tak kumpulkan 6 tahun habis begitu aja. Apa yang dia lakukan? Setiap malam dia mulai beli pisau yang gede, yang untuk maaf ya gorok sapi itu loh. Setiap malam dia asah itu dan dia bilang kalau aku ketemu orang itu lagi tak bunuh dia. Aku mau membunuh dia. Kebetulan Mbak Mawar ini kan orangnya pendiam. Jadi dia simpan itu, kemarahan itu. Berapa tahun? 8 tahun. Dia simpan kemarahan itu, tiap malam dia ngasah pisau itu, nek ketemu meneh tak pateni. Dan kenapa hari itu di penyembuhan luka hati itu dia datang bawa pisau? Karena ternyata si temen yang pindah sana itu datang lagi dan jadi panitia penyembuhan itu. Jadi dia ikut mau bunuh si ibu ini. Nah, fasilitatornya lari-lari cari saya toh. "Hai Bu, tolong Bu, tolong." Dan Anda tahu, selama 8 tahun kemarahannya ini, dia menolak beberapa laki-laki baik yang mau serius sama dia. Dia bilang gini, kalau saya menikah terus aku mateni wong, aku mlebu penjara. Kalau aku punya anak repot, aku mesti pikiran anakku. Maka lebih baik aku tidak menikah sampai aku selesai menuntaskan dendamku. Coba bayangkan, laki-laki baik itu banyak yang ditolak demi dendam ini. Maka Tuhan mau kita sembuh supaya hidup kita tidak hancur. Tuhan mau kita pulih, kita sembuh supaya apa? Supaya kita bisa move on, kita punya hidup yang lebih happy ke depannya. Semua orang pengen happy kan, ya toh? Tapi kadang kita nggak mau lepaskan itu kemarahan. Waktu fasilitatornya bilang, "Bu, Mbak Mawar, coba dimaafkan si Ibu A itu.
Wah, matanya langsung apa tuh? Mendelik, merah. Kayak mata robot loh, merah gitu ya. Dia langsung bilang, tidak bisa, seumur hidup saya tidak akan memaafkan. Dia sudah menghancurkan hidup saya. Tanpa dia sadari bahwa sebenarnya kemarahan dia itu menghancurkan hidup dia lebih dalam. Maka Tuhan tidak mau kita tuh sampai terjerumus ke dalam seperti itu. Maka saya bersyukur hari itu Mbak Mawar ikut seminar itu. Anda terus kepengen, terus gimana ceritanya? Terus gimana? Nanti tak ceritanya gitu ya. Tapi itu loh, betapa sia-sianya hidupnya selama 8 tahun menyimpan dendam, mengasah pisau setiap malam. Padahal yang dibenci itu nggak ngerti apa-apa. Saya ceritani deh akhirnya ya, supaya Anda nggak ganjel di hati penasaran, juk piye. Oh, nanti saya bilang bersambung minggu depan. Waduh, Anda nanti nggak tidur. Piye ceritanya kayak Mbak Mawar. Puji Tuhan, itu fasilitator dan semua panitia saya suruh doa puasa untuk Mbak Mawar. Dia enggak mau mengampuni, tapi pada hari ketiga pada saat pembasuhan kaki Mbak Mawar itu tiba-tiba dia pertama enggak mau teriak-teriak, enggak mau teriak-teriak. Tapi akhirnya dia datang, dia tarik ini si ibu yang mau dia bunuh itu, dia bawa ke pembasuhan kaki. Dia bilang, Bu, saya mau basuh kaki ibu. Ibunya nih malah, ada apa? Kenapa mau basuh? Kita kan enggak pernah punya masalah, ngomong gitu loh. Dan luar biasa, terjadi pembasuhan kaki sambil teriak-teriak. Tapi langsung panitia cepet pisaunya disimpan. Sembunyikan pisaunya gitu ya, jangan-jangan bahaya. Kan tasnya dia ditaruh, pisaunya masih dibawa loh. Ketika dia pembasuhan kaki, pisau itu kami simpan. Dan luar biasa, besoknya dia bersaksi, selama 8 tahun saya tidak pernah bisa tidur, setiap malam kepala saya sakit. Tapi tadi malam, pertama kali dalam 8 tahun, saya tidur nyenyak dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Dan itu luar biasa. Saya nangis, maaf ya Bapak Ibu, saya itu gembeng itu apa? Cengeng. Saya nangis penuh sukacita hari itu. Nah, maka nih ya, kerinduan Tuhan rindu kita sembuh tapi kehendak bebas. Tuhan juga kasih kita kehendak bebas, mau sembuh atau enggak, maka kesembuhan itu adalah pilihan. Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau kita pulih, tapi kesembuhan itu adalah pilihan. Maka kalau Anda ikut ini dan Anda sekalipun jauh dari tempat kami, Anda ikut ini, saya percaya kuasa Tuhan melampaui segala gadget ini ya. Kuasa Tuhan bisa melampaui segala media. Baik. Nah, sekarang siapa yang bisa melukai saya? Kita mau lihat ya. Oh ya, sebelumnya saya mau ajak Anda lihat sebuah film pendek tentang orang yang terluka, itu reaksinya bagaimana kalau menghadapi suatu masalah. Bisa minta tolong di-setelkan videonya? Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. What if spring is late and when
It's so it's a whole year round. And the sun is bright like the pumpkin's head. It's shining so you know it won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. Whenever it snows, the world is your snowball just for a song. So get up and roll it along. It's the only world make the sweetheart. Take a walk with your favorite girl. It's just state what a spring it's late. In winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow I don't know what happened. Ya itu tadi gara-garanya sepele ya. Yang satu itu cuma nyenggol sedikit pintunya si yang satu mobil satunya, terus ibu satunya bilang kamu harusnya minta maaf. Oh emangnya gue pikirin jalan. Terus marahnya sampai terjadi pertumpahan darah kayak gitu. Orang kalau terluka kadang reaksinya emosionalnya berlebihan ya. Nah sekarang kita mau lihat siapa saja yang bisa melukai kita. Ya saya minta tolong slide-nya ya. Siapa saja yang bisa melukai kita sih? Nah, oh ya ini kemarin sudah ya, sudah dijelaskan oleh Pak Cai. Sekarang siapa saja yang dapat melukai kita atau apa? Orang tua, saudara, family itu adalah orang yang bisa melukai kita. Betul enggak? Tadi Bu Katarina bilang beliau terluka karena anaknya. Siapa yang pernah merasa terluka oleh keluarganya? Yang di Zoom juga boleh tunjuk jari ya. Oke ya ternyata banyak. Karena dilukai oleh keluarga atau orang terdekat itu bukan mesti sesuatu yang besar loh. Saya mau cerita. Ini sebenarnya ceritanya rahasia. Seneng toh kalau diceritain rahasia. Saya cerita ini mumpung suami saya nggak ada di sini. Iya, jadi suami saya baru di hotel ngopeni anak-anak. Sejak menikah, mungkin sebelum menikah deh, sejak pacaran, suami saya itu kalau jemput saya atau mau ngajak saya pergi naik motor, dia udah di motor nih, dia udah di motor, yuk berangkat, ya, saya sudah siap-siap toh, saya sudah mau naik, dia tiba-tiba bilang bentar, dia turun dari motor dan apa yang dia lakukan? Dia ambil pompa ban, dia mompa ban yang belakang. Sudah keras, naik. Selalu gitu berkali-kali. Dia enggak pernah bilang saya gemuk loh. Dia cuma mompa ban sebelum saya bonceng. Kalau saya belum sembuh luka hatinya, sakit hati aku, emangnya aku karung. Ya toh, dia enggak bilang apa-apa, dia cuma selalu benar, saya udah mau naik, selalu gitu. Kok enggak dari kemarin-kemarin atau tadi-tadi, setiap kali saya mau naik sudah siap. Dia benar ya, ambil pompa, sot, ras, naik, gitu. Sampai hari ini loh. Emangnya gue perempuan apaan? Tapi buat saya, nah itu ya karena sudah sembuh ya wes, rapopo tanda cinta daripada gembos di tengah jalan ya kan. Nah tapi keluarga itu bisa orang pihak-pihak yang melukai kita juga. Bahkan karena paling dekat, dilukai oleh keluarga itu lebih sakit daripada kita terluka sama orang luar. Dan begitu banyak ceritanya. Begitu banyak saya dengar cerita tentang keluarga yang justru luka terbesar datang dari keluarga. Lalu sahabat, kenalan, tetangga ya toh, perkataan orang, dulu waktu saya belum punya anak, orang tanya kenapa kok nggak punya anak sih? Lalu saya punya anak satu, kok cuma satu sih?
Lalu saya punya anak 2. Kok cowok semua sih? Kan kurang. Harusnya tambah cewek biar komplit. Lalu setelah itu, udah tua banget sih baru punya anak. Teman saya bilang, nanti anakmu SMP kowe wis emak-emak loh. Kalau anak saya SMP, anak saya 5,5 tahun, sekarang kalau anak saya SMP 7 tahun lagi, saya 56. Kalau SMP umur berapa sih ya? 13 ya? 13 berarti berapa tahun lagi ya? 7 tahunan lagi lah. Kalau kita hidup dari apa kata orang, kita bakal sering terluka. Hidup dari apa kata Tuhan tentang kita, jangan hidup dari apa kata orang. Orang itu punya standarnya menurut versi mereka masing-masing, ya kan? Kamu kok, lainnya saudaramu mancung, kamu kok. Gitu sih hidungnya. Dia enggak bilang pesek loh. Dia cuma bilang kok gitu sih hidungnya. Maka sahabat, kenalan, tetangga, orang di sekitar kita juga berpotensi melukai kita. Orang lain di kantor, di jalan, ya kan, itu bisa juga menjadi orang-orang yang potensial melukai kita. Lalu situasi dan kenyataan yang ada, misalnya dari orang yang sangat kaya lalu bangkrut, terpuruk, itu bisa luka sekali loh. Lalu ada orang yang kondisi fisiknya tidak sempurna, lalu jadi bahan olok-olok, dan dia tidak bisa terima itu, maka itu menjadi luka. Bapak Ibu, Anda tahu cerita Sakeus? Semua tahu Sakeus ya? Tahu Sakeus? Kan itu ada lagunya toh? Lagunya gimana? Yuk agak keras yang di balai paroki. Sakeus. Betul dia. Sakeus orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara. Itu lagunya sarkastis loh. Keadaan tubuhnya, kekurangannya itu disebutkan dengan nyata di situ. Orang pendek, maaf bahasa Jawanya cebol ya toh. Kalau Anda pikir ketika saya Lexio Divina tentang Sakeus ini saya nangis ya. Karena Sakeus itu pasti banyak luka batin, banyak luka hati waktu kecil, ya enggak? Dia apa? Waktu kecilnya paling apa? Dibully. Pasti banyak terima bully. Kamu badannya cebol gitu-gitu. Maka itu disebutkan di dalam Alkitab. Sesuatu yang merujuk pada luka. Dan ketika saya Lexio Divina ini, yang saya temukan adalah dia kecil, pendek, dibully, nggak bisa balas toh. Yang bully kan mungkin badannya normal, lebih gede. Dia nggak bisa balas, maka dia dendam. Pokoknya suatu hari aku harus jadi orang yang berhasil dan tak balas kalian semua. Maka dia menjadi apa? Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuma pemungut cukai loh, dia kepala pemungut cukai. Hanya orang pinter yang bisa sampai itu, ya kan? Jadi Sakeus ini walaupun punya kekurangan fisik, dia pinter ininya. Dan ketika dia jadi kepala pemungut cukai, pembalasan terjadi. Karena dulu dia belum pernah datang di Yakobus, balai paroki. Jadi dia bawa lukanya dan dia balaskan. Tapi akhirnya pembalasan itu tidak pernah memuaskan hati, benar nggak? Maka dia mencari Yesus. Dan Yesus tahu saatnya Sakeus dipulihkan luka hatinya. Dengan apa? Dengan Yesus datang ke rumahnya, orang-orang mencibir Yesus, dia datang ke rumah orang pendosa, makan karo pendosa, cuy gitu. Tapi Sakeus tetap datang, Yesus tetap datang. Dan di situ Sakeus merasa dicintai, diterima dengan cinta yang belum pernah dia temui seumur hidupnya. Cinta yang tidak bersyarat, cinta yang memulihkan. Dan ketika seseorang ketemu cinta Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya berubah. Tuhan Yesus bilang gak, Sakeus kembalikan yang sudah kamu minta dari orang, bilang gak?
Tuhan Yesus nggak pernah suruh Sakeus kembalikan apa yang hasil dia peras. Tapi pertemuan dengan cinta Tuhan itu akan selalu mengubahkan orang. Dan tanpa itu Sakeus sudah langsung bilang, mulai hari ini semua yang aku ambil akan kukembalikan 4 kali lipat. Cinta Yesus memulihkan, cinta Yesus memberkati dia. Nah, maka kita juga mau lihat lagi bahwa keadaan fisik atau keadaan yang tidak bisa diterima orang itu bisa melukai sekali. Lalu selanjutnya kekurangan fisik tadi udah ya. Kematian orang yang dicintai. Bapak Ibu, berapa hari terakhir ini saya mendengar teman-teman saya kehilangan suaminya dengan begitu mendadak. Dan saya tahu betapa tidak mudahnya ketika itu terjadi, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat dekat dengan kita pergi begitu cepat. Itu juga bisa melukai kita. Lalu tidak merasa dicintai, diperhatikan, dihargai dan diterima. Ini sudah pasti. Tidak merasa dicintai. Mamaku lebih sayang sama, nah tadi anaknya bukan, mamaku lebih sayang sama dia daripada sama aku. Papaku lebih sayang sama dia. Suami saya dulu merasa begitu, terluka karena merasa tidak dicintai. Kenapa? Suami saya itu anak ke-6 dari 6 bersaudara. 5 perempuan, dia 1 bungsu laki-laki yang dinanti-nantikan. Tapi karena fisiknya berbeda dengan 5 yang lain, maka dari kecil dia selalu dianggap oleh papanya anak salah, ambil di rumah sakit. Kijolan, ketukar di rumah sakit karena kamu berbeda dari 5 kakakmu yang lain. Maka dari kecil dia dididik dengan keras dan fasilitas yang didapatkan itu lebih sedikit. Dan itu melukai dia. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan waktu dia ikut seperti ini, Tuhan pulihkan. Dan puji Tuhan, pada waktu kemudian papanya sakit, selama 5 tahun sakit, suami saya yang full merawat, ganti pampers, gendong papanya yang di tempat tidur, lalu dan setelkan lagu rohani dan rawat papanya. Karena dia bilang, sekalipun papa memperlakukan aku seperti itu, tetapi aku ada hari ini karena papa cari uang untuk sekolahku. Kasih aku makan, dan itu sudah lebih dari cukup. Ketika hatinya dilembutkan oleh Tuhan, semua berbeda. Dan di akhir hayat almarhum mertua saya, papa mertua bilang, kamu anak yang dulu paling tak sio-sio gitu ya, dia bilang gitu. Ternyata kok malah sing ngopeni aku. Ya. Itu terjadi seperti itu. Lalu baik, yang bisa melukai kita juga itu kadang kita terluka dengan diri kita sendiri. Terutama kalau diri kita itu sering bikin keputusan yang kita pikir, aku dulu kok memutuskan itu toh yo, Evi, goblok tenan kowe iki. Lalu kita tidak mencintai diri kita. Evi terlalu sering membuat kesalahan dalam hidup, bodoh tenan. Tanpa sadar. Bapak, Ibu dan teman-teman, Anda percaya enggak? Dalam sekian puluh atau hampir 100-an seminar penyembuhan luka batin yang saya layani, kesulitan orang paling besar itu adalah mengampuni diri sendiri. Terutama kalau sudah Tuhan bongkar, saya pernah melakukan ini, mengampuni orang lain lebih gampang, mengampuni diri sendiri itu yang tantangan berat. Lalu bisa juga orang terluka pada Tuhan, ini kok enggak berhasil ya, terluka sama Tuhan. Tuhan itu ternyata banyak jadi sumber luka buat banyak orang loh. Kalau ada penyembuhan luka di Jogja, lalu di pembasuhan kaki ada figur Romo yang jadi Tuhan Yesus, antriannya paling panjang. Banyak orang terluka pada Tuhan karena merasa Tuhan gak sayang sama dia. Padahal ya kita tahu
Tuhan pasti punya yang lebih baik, tapi seringkali kita nggak bisa menerima itu. Terluka sama Tuhan itu gimana sih misalnya? Saya punya teman, singkat cerita aja ya, saya punya teman, dia jatuh cinta, dia sulit dapat cowok gitu, maksudnya bukan gini, dia sangat pemilih. Dia sangat memilih sampai usia 30 lebih belum dapat pacar. Akhirnya dalam suatu retret yang diadakan, retret kaum muda, dia ketemu dengan seorang pria yang menurut dia luar biasa, anak Tuhan, ganteng, bisa main musik, bisa WL, anak orang terpandang, anak tunggal, sangat dekat. Wah, pokoknya kayaknya kerennya kayak anaknya Bu Devi tadi loh, ya, kayak itu kira-kira. Nah, dia jatuh cinta habis-habisan. Apalagi cowok ini setelah ketemu di retret ini, cowok ini tuh suka WA dia, "Hei," manggilnya Dek, kamu udah berdoa belum hari ini? Wah, dia merasa aku sudah jadi pacarnya karena diperhatikan, sudah doa belum? "Hei, kamu sudah makan belum?" Gitu. Wah, dia waktu dia curhat sama saya sudah menemukan seorang pria yang tepat, saya agak curiga. Saya tanya, setelah berbulan-bulan, udah jadian belum? Belum. Loh, tapi dia itu memang Tuhan kirimkan untuk aku. Wah, saya pikir gawat ini karena cowoknya belum nggak ngungkapin apa-apa, cuman tiap hari WA Firman. Anda sering dapat WA Firman nggak? Apakah yang tiap hari WA Firman itu jatuh cinta pada Anda? Jebule broadcast kemana-mana ya kan? Lalu suatu hari cowok ini WA ke dia, "Dek, aku mohon dukungan doa." "Ya Koko," dia langsung gitu. "Tolong doakan aku karena aku mau masuk seminari." Wah, dia langsung marah. "Kamu masuk seminari, kamu ini anak orang kaya loh. Kamu masuk seminari, di seminari boboknya cuma di kloso, tiker, ndak enak." Ya, tapi panggilanku sepertinya ke sana, makanya aku mau coba masuk, karena ada percobaan dulu 3 bulan. Aku mau coba masuk, rasanya panggilanku ke sana. Kamu dukung doa ya. Dia bilang, "Kamu nggak cocok nanti di sana, kamu nggak bisa pegang HP dan apa. Tapi cowok ini tetap bilang aku mau coba. Lalu apakah si teman saya ini berdoa? Ya, dia berdoa. Doanya apa? Supaya nggak kerasan di 3 bulan ini pertama itu. Dia doa tentu. Lalu dia berdoa. Dan setelah 3 bulan, kalau 3 bulan pertama kan nggak boleh pegang HP. Setelah 3 bulan cowok ini telepon dari seminari, dia bilang, "Dek, terima kasih karena doamu aku sekarang semakin mantap jadi romo." Dia marah sama Tuhan, teman saya ini pelayanan. Dan dia berhenti melayani Tuhan. Marah sama Tuhan. Tuhan mencuri pacarku. Pacarku cakepnya kayak Hyun Bin. Dicuri sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia sudah berdamai dengan Tuhan ya. Dan sudah kembali melayani hari ini. Terluka sama Tuhan. Itu Tuhan melukai gak sih? Dia bilang, "Kenapa Tuhan ambil yang cakep kayak gini jadi romo?" Loh, emangnya romo itu dunia sing elek-elek apa piye? Romo cakep itu bisa menarik umat ya toh? Piye toh? Gitu. Mbok sing liyane, iki kan sugih, ganteng, pinter WL, pinter musik. Loh, apakah Tuhan itu cuma suruh dapat yang lain-lain? Ini bibit bagus ini. Dan Tuhan pengen dia melayani lebih. Tapi terlalu ganteng untuk jadi romo, tuh ngayal sama saya terus gitu loh. Wes Jan. Ya, nah, Bapak Ibu dan teman-teman, saya akan kupas ini secara singkat. Kemarin Pak Cai saya sudah bilang pada Anda, luka batin atau luka hati. Luka itu ada 4 ya kan? Luka hati, luka fisik, luka jiwa, luka pikir. Orang biasanya bahasa Jawanya gebyah uyah. Gebyah uyah itu menyamaratakan bahwa semua luka itu luka batin, padahal enggak seperti itu. Ada luka ini. Nah, kalau luka batin atau luka hati, yang terluka hati atau perasaannya, efek yang ditimbulkan khawatir, takut, sakit hati, benci, dengki, iri hati. Saya juga pernah punya luka batin yang berat. Nanti saya cerita habis ini. Anda terus sudah nunggu lukanya apa nanti? Ya sebentar ya. Terus yang kedua ada luka fisik. Nah, luka fisik itu
Ini, yang terluka tubuh atau fisiknya. Di dalam Galatia disebutkan pesta porak, minum-minum itu termasuk. Lalu suka nonton film biru. Film biru bukan yang layarnya cuma biru ya. Suka lihat hari ini Keuskupan Agung Semarang sedang mengadakan webinar HESE, Healed and Set Free, tentang keterikatan dengan seks pornografi. Dan luar biasa, yang angkatan pertama kemarin banyak pelayan Tuhan yang pulang dari melayani malamnya lihat yang syur gitu. Dan dipulihkan, luar biasa ya. Nah, keterikatan pada suka mendengarkan, saya kan juga pengajar sekolah evangelisasi pribadi. Suatu hari waktu saya ngajar sekolah CAP di suatu kota, rahasia kotanya ya. Dan pesertanya itu kebanyakan adalah aktivis gereja. Waktu saya bilang kita sebaiknya mengejar kekudusan, kita mesti jadi contoh untuk kekudusan buat banyak orang. Lalu seorang peserta bilang gini, nggak bisa begitu dong, kita itu kan orang masih hidup. Nggak bisa kita suruh kudus gitu tuh ya nggak bisa toh Bu Evi, kita kan masih hidup. Lah saya itu di pengurus lingkungannya terkenal sebagai pembawa kabar gembira. Wah, luar biasa. Baru ikut kursus kok sudah jadi pewarta, luar biasa. Ya, karena saya punya stok banyak cerita saru. Dan orang senang menunggu saya kalau saya datang berkumpul di situ, saya cerita yang saru. Saya punya modifikasi yang seru-seru dengan cerita itu. Kalau kita suruh mengejar kekudusan terus saya enggak boleh cerita yang porno-porno ya, buat apa? Nanti apa kata orang tentang saya? Kita seringkali menikmati cerita-cerita seperti itu. Ya. Dan itu adalah luka fisik. Keterikatan pada sesuatu hal yang seperti itu. Nanti Anda bisa baca sendiri di Galatia 5:19-20. Lalu jadi luka fisik itu bukan berarti dia pilek, batuk, itu enggak ya. Tapi luka fisik itu juga bisa akibat dari luka hati. Suka migrain, suka perutnya nggak enak. Bahkan orang kanker itu kadang juga karena bisa menyimpan, kadang bisa karena dia simpan begitu banyak sampah di dalam dirinya. Luka pikir, yang terluka pikiran, akal budi atau benaknya. Contoh, tidak logis, tell me, pikiran negatif. Contohnya yang gampang aja. Seorang wanita yang memutuskan tidak mau menikah karena dia merasa dia pacaran 3 kali dikhianati terus, lalu dia merasa semua laki-laki jelek. Aku tidak mau menikah. Itu luka pikir, salah mikir. Apakah semua laki-laki jelek? Tidak, apalagi laki-laki yang di sini luar biasa semua. Tepuk tangan dong. Oh, yang di Zoom juga kepengen ditemui ya? Gitu, jadi wong Cina kabeh pelit. Apakah itu benar? Hah, benar. Ya, ada yang tidak pelit, maka itu salah pikir. Karena stereotyping namanya. Karena pernah terluka, mungkin dia pernah ditolak berkali-kali kalau mau mengajukan proposal gitu berkali-kali. Jadi salah pikir itu logikanya salah mikir. Salah logika. Teman saya takut sama pisang. Loh, aneh toh? Takut sama pisang, kalau lihat pisang, apalagi pisang dibuka itu lari loh. Kami kaget waktu pertama kali makan bareng-bareng, kan biasa ada pisang toh. Dia lihat pisang tuh dia mau muntah gitu. Lalu ketika saya tanya, ada apa sih sambil saya makan pisang tuh dia muntah lari keluar. Takut sama pisang. Coba, kenapa? Enggak tahu. Lalu dia ikut acara seperti ini. Dan ketemu, ternyata waktu dia kecil, jadi kalau acara seperti ini di yang form lengkapnya itu kan ada doa mujizat, ada pendoa-pendoa yang mendoakan gitu toh. Kesal di situ dia disetel kayak film waktu kecil umur 3 tahun, dia itu sering diloloi pisang sama kakaknya. Ayo makan buah, nggak mau, dibuka kayak terus di gitu loh, dijojok-jojoknya di mulutnya dia sampai dia kayak orang kecekek.
Kakaknya suruh dia makan buah, baik enggak? Baik, tapi cara ya kan kakaknya juga baru 5 tahun, masih kecil toh. Dipaksa makan gitu. Dan itu membuat dia kalau tiap lihat pisang kayak mau kecekik gitu. Sampai dewasa itu. Luka pikir. Pisang, gitu, luka pikir. Karena ternyata punya pengalaman itu. Jadi luka pikir itu adalah sesuatu kita salah logika. Tidak logika pada tempatnya. Kita jadi akibatnya bisa jadi orang yang tell me, tidak logis dan sebagainya. Lalu, nah ini ya. Baik, waktu saya masih berapa menit? 15 menit lagi, oke baik. Lalu ini, luka jiwa. Nah ini luka jiwa, yang terluka jiwanya, psikisnya. Atau luka jiwa atau sakit jiwa. Siapa yang di sini sakit jiwa? Yang di Zoom siapa yang merasa sakit jiwa? Saya alumni sakit jiwa. Wah, terus Anda liatin saya kok kayaknya gimana gitu ya. Pandangannya karena pakai masker tuh pandangan toh itu bisa langsung gitu. Bapak, Ibu dan teman-teman, saya mau sharing singkat. Biasanya kalau di dalam forum yang lebih di retreat saya ceritanya komplit dari A sampai Z pakai telur. Hari ini saya cerita sedikit. Rasa bersalah berlebihan, ingatan menurun, gelisah, kesadaran menurun. Kita akan nanti fokus pada luka hati sampai hari keempat. Luka pikir jalan nanti. Nah ini, saya mau katakan dengan cepat, ini kejadian sama teman saya. Luka itu bisa berantai ya. Lihat. Teman saya tahun 2005 ditinggal pacar. Lalu 2006 sahabat baik juga ditinggal pacar. Teman saya ini perempuan. Lalu 2008 mantan pacar menikah. Tahun 2010 adiknya nikah dulu, dia belum punya pacar lagi. 2011 memutuskan tidak akan menikah karena dia merasa semua laki-laki tidak setia. 2011 makin emosional, sulit konsentrasi, pikun dini. Jadi dia dikeluarkan dari pekerjaan, bosnya seorang pria lagi. 2012 migrain vertigo seringkali. Dan 2013 dia menderita lever akut. Anda lihat, berasal dari luka batin. Jadi luka itu bisa menular, bisa berantai. Bisa berantai. Jadi Anda mungkin nggak punya, lukanya nggak cuma satu. Luka ini menyebabkan ini, luka ini menyebabkan ini, gitu loh, kayak saya tadi. Ya, luka batin, ini ditinggal pacar, sahabat baik juga ditinggal pacar, dia luka batin. Luka pikir memutuskan tidak akan menikah, semua laki-laki tidak setia. Luka jiwa, emosional, sulit konsentrasi, pikun dini, sampai dikeluarkan dari pekerjaan oleh bosnya yang juga pria. Lalu berdampak lagi ke luka fisik. Nah, baik, Bapak Ibu dan teman-teman, ini di layar saya cantumkan ciri orang yang punya LB. Kita tidak punya banyak waktu, jadi Anda bisa foto ini untuk direfleksikan jadi PR. Nanti bisa minta bahan juga ke panitia. Yang di rumah boleh foto ini. Saya minggir, menutupi enggak saya? Enggak, wah aman.
Anda boleh foto, boleh simpan karena ini akan jadi bahan refleksi selama 7 hari ke depan. Sudah? Sudah? Nanti bisa minta ke panitia ya bahannya. Nah, lalu sebagai penutup, selama 7 hari ke depan sampai minggu depan Anda akan masuk ke seri ketiga toh? Selama 7 hari ke depan Anda punya, saya mau mengajak Anda berefleksi bersama. Supaya sesi hari ini nggak cuma berakhir begitu aja. Tapi benar-benar kami cuma bisa memberi, tapi refleksinya itu harus Anda refleksikan sendiri ya toh. Maka 7 hari ke depan, selama 7 hari ke depan kita mau membuat jurnal refleksi harian untuk mendiagnosa diri sendiri dengan penyertaan Tuhan. Jadi tentu Anda mulai dengan doa ya. Mau refleksi ini mulai dengan doa, boleh nyanyi pujian. Lalu cari waktu khusus hening dan masuk dalam suasana doa, mohon bimbingan Roh Kudus agar Anda dimampukan melihat jauh ke masa-masa sebelum ini. Jadi nanti Anda boleh sediakan buku khusus atau notes ya. Lalu tulis dari 25 ciri tadi, saya itu yang mana? Mengalami yang mana, sulit berdoa atau perkataannya kasar atau suka ngeyel. Anda boleh lebih dari 1, boleh. Saya 10 misalnya, itu enggak apa-apa, boleh. Saya 3, oke, enggak masalah. Lalu Anda tulis, saya merasa ini ya. Setelah itu setiap hari dalam suasana doa Anda renungkan, mohon bimbingan Tuhan, kenapa toh saya tuh kok jadi seperti ini? Kenapa saya kok jadi sulit berdoa? Kenapa saya kok jadi galak banget? Kenapa saya jadi gini? Mohon bimbingan. Kita rindu Tuhan kasih apa ya? Oh ini loh, kita diingatkan akan sesuatu. Tuhan bantu aku mendiagnosa diriku. Tolong aku Tuhan. Aku pengen sembuh. Aku pengen jadi pribadi yang happy. Aku pengen jadi orang yang baru. Ini hanya bisa Anda lakukan bersama Tuhan. Jadi mohon bimbingan Tuhan. Nanti bisa Tuhan tunjukkan, oh kamu itu waktu kecil, Anda tiba-tiba ingat, wah aku waktu 5 tahun itu sering dipukuli papahku, misalnya gitu. Maka sekarang aku naik sama anak juga mukul. Nah misalnya gitu ya. Orang yang suka mukulin anaknya, biasanya juga sering dipukulin waktu kecil. Oh, papaku kok suka mukulin aku? Anda boleh track back. Kalau bisa tracing back ke belakang, mungkin juga papa itu sama engkong dulu sering dipukulin juga. Dan luka yang belum sembuh saya bilang tadi cenderung ditularkan, ya toh? Jadi, nah maka Anda setiap hari, 1 hari nggak usah lama-lama, 15 menit, ya nggak usah lama-lama. Anda renungkan, minta Tuhan bimbing, tunjukkan Tuhan. Selama 7 hari sampai minggu depan Anda ketemu dengan pembicara selanjutnya. Ditulis supaya Anda tidak ingat, ditulis. Hari ini aku menemukan ini, hari ini aku teringat ini. Lalu tutup refleksi itu dengan doa mohon belas kasih Allah. Anda doa mohon belas kasih. Doanya kalau Anda rindu boleh ditulis. Hari ini aku menemukan pengalaman, ternyata waktu kecil aku melihat mamaku berselingkuh. Jadi aku nggak pernah percaya lagi dengan cinta seorang ibu, gitu ya. Nah, itu misalnya gitu. Lalu doanya boleh Anda tulis, Tuhan tolong aku untuk bisa mengampuni mama. Mungkin mamanya udah wafat, tolong aku Tuhan. Gitu. Setiap hari Anda lakukan selama 7 hari. Hari ini nggak temukan apa-apa, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Hari ini aku nggak menemukan apa-apa, nggak apa-apa. Besok aku datang lagi sama Tuhan. Ya. Karena tidak semua bisa Anda temukan segera. Walaupun Anda tahu Anda suka marah, Anda putus asa apa-apa, tapi Anda mungkin memang tidak bisa menemukan semua akar dalam segera. Jadi bisa temukan 1 atau 2 itu sudah luar biasa. Tidak menemukan pun tidak apa-apa sepanjang Anda terus minta belas kasih Allah. Amin. Maka maaf kalau saya molor sedikit ya waktunya, mohon maaf. Kita mau tutup ini dengan 1 lagu dari tim pujian. Lagu yang sangat luar biasa buat saya, dan saya harap lagu ini juga memberkati Anda.
Silahkan tim pujian, Anda masuk dalam suasana doa dan kita mau meresapkan lagu ini sebagai doa kita. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati Anda semua. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan yang pernah kita hadapi, mungkin saat ini kita sedang terluka, mungkin kita pernah terluka dan berdampak sampai hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan yang bukakan, minta Tuhan yang celikan, minta Tuhan juga yang sembuhkan. Tuhan, kami percaya pada saat kami mengalami peristiwa yang apapun itu bagi kami tidak enak, kami tahu Engkau ada, Tuhan. Kami tahu Engkau bersama dengan kami, mungkin kami gak sadar. Tapi pada siang hari ini kami mau menyadari itu, bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kalau saat kami mengalami masalah itu, mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, kami mungkin lupa Engkau. Tapi biarlah mulai hari ini kami terus mengingat bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama kami, Tuhan yang memberi pertolongan kepada kami, sehingga pada saat kami menghadapi apapun, kami mampu karena kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Baik saudara terkasih, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa ditayangkan nomornya. Bapak Ibu yang di sini sudah ada amplop, bisa dimasukkan di amplop, nanti pada saat pulang bisa dimasukkan di kotak kolektor ya. Di layar udah ada nomor rekeningnya bersama dengan barcode-nya ya. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah di Zoom, di YouTube, ambil handphonenya, langsung scan barcode, langsung ketik, send ya. Baik, kita langsung masukkan pengumuman untuk minggu depan. Kita ini sudah minggu yang kedua rangkaian dari hati yang terluka ini. Kita nanti minggu depan kembali bersama membahas tentang luka hati. Judulnya apa? Kaulah Tuhan penyembuhku. Ya, berbicara bagaimana nanti Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Pembicaranya masih dari Semarang ya, jadi satu paket ini kita undang dari Semarang semua, Bapak Vincent. Wah ini heboh kalau jadi membicara. Ada pengumuman apa lagi? Nah ini sudah, next. Kembali ya Bapak Ibu, diharapkan minggu depan tetap ikut. Kalau ketinggalan, yang mungkin yang pertama atau kedua ketinggalan, bisa melihat di YouTube-nya, YouTube kami, yaitu PDPKK ST Teresa Avila. Setiap Jumat kami akan membuka prayer box. Anda yang membutuhkan dukungan doa di story-nya Avila ya, story Instagram Avila, jadi mesti add Instagramnya. Mau butuh doa apa, nanti kami tim doa akan mendoakan. Lain lagi? Sudah?
Oke, habis. Baik, kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari. Pada siang hari ini. Ingat pengajaran pada hari ini bagaimana luka-luka kalau kita punya terluka dan dampaknya. Jadi kalau tadi 20 Anda bisa, wah aku kok salah 5 ya, cetong-cetong itu aku. Berarti kita punya luka. Anda mau sembuh? Jangan lupa Sabtu depan kita datang lagi. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami sudah belajar banyak. Ajar kami untuk kami mampu mengecek hati kami. Singkapkan yang tersembunyi Tuhan. Bimbing kami, tunjukkan kepada kami apa luka hati kami. Siapa yang melukai dan peristiwa apa. Kami mau sembuh Tuhan. Kami mengingat-ingat bukan karena kami ingin membuka luka lama. Tetapi kami mau sembuh Tuhan. Kami mau menghilangkan dampak-dampak yang gak baik itu. Kami gak mau kami menjadi orang yang melukai orang lain. Kami sungguh rindu justru kami menjadi orang yang mampu menyalurkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Evi. Untuk pelayanannya Tuhan, biarlah Kau pakai dia lebih dan lebih lagi. Untuk keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, perjalanannya, kesehatannya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Tambah-tambahkan karunia yang dia dibutuhkan dalam pelayanan. Dan biarlah Engkau semakin mengasah keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga Nazaret yang kudus. Orang bisa melihat Engkau melalui keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing. Terus kami melakukan firman-Mu. Kami semakin hari semakin baik. Dan minggu depan kami kembali bersekutu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan inilah kami Tuhan. Ini hati kami. Bagaikan bejana kami mau Engkau bentuk. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau seturut kehendak-Mu. Kami ingin seperti yang Kau ingini Tuhan. Mari arwah Roh Kudus ajar kami, mampukan kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari malam Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunggu minggu depan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
Selamat siang, Tuhan memberkati.